Balik lagi Kobers bersama gua Afin di program Kopcast Kobra TV Podcast. Nah, Kobers narasumber kita yang satu ini dia adalah salah satu dubber tokoh kartun nih, Kobers. Mungkin langsung aja ya kita tanya-tanya ngobrol santai nih ya. Kak Agus Nur Hasan. Tepuk tangan dong. Oke. Apa kabar Kak Agus Nur Hasan? Alhamdulillah sehat Afin. Alhamdulillah. Apa nih kesibukan Kak Agus saat ini? Saat ini belakangan ini saya lagi dubbing Ninja Hattori. Dubbing Ninja Ninja Hattori. Hattori untuk yang dubbing ulang di tahun 2020. Jadi dulu kan Ninja Hattori ada di RCTI, kemudian di Indosiar, terus sekarang ada di RCTI lagi dengan susunan dubber yang sedikit berbeda sih. Ada yang beberapa sama, ada yang beda juga gitu. Oke. Nah, saya jadi Pak Guru. Pak di gurunya Ninja ya. Hattori. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak Agus nih, awal mula nih belajar dubbing itu gimana sih? Kak Agus? Sama sih tertarik dengan saat nonton film gitu. Jadi dulu saya waktu masih kecil, Oke. waktu masih SD kelas 6 itu suka dengerin Sandiwara Radio. Sandiwara Jadi saat Radio. itu Sandiwara Radio itu booming banget, Oke. ngetop banget ya. Jadi seluruh Indonesia itu pasti tahu lah dengan pengisi suara di Sandiwara Radio itu. Itu Karena tahun nama- berapa itu, Kak Agus? Itu tahun 85-an. Tahun 85. Udah lahir belum? Saya belum lahir. Saya masih Aduh. masih SD kelas. Saya belum lahir, Kobers. SD kelas 6 tuh. Itu Oke. kok dengerin Sandiwara Radio, padahal suara aja gitu. Tapi kok bisa menggiring imajinasi pendengar gitu. Kan dahsyat Oke. banget. Ada sosok raja yang bijaksana, ada sosok si wanita penggoda, ada si yang penjahatnya itu keren banget. Itu saya dengerin gitu. Terus akhirnya tanpa sadar saya ngikut-ngikutin gitu kan. Lama-lama saya seneng gitu. Nah pas SMA itu saya nonton Doraemon itu, wah gile, kok bisa ya gitu kan. Saya masih SMA di Kediri tuh, kok bisa ya gitu. Nah saya tertarik sama Suneo tuh. Oke. Pas dengerin Suneo, wah asik banget ya gini. Dan nggak menyangka di tahun 2006 saya mengisi Suneo. Di tahun 2006. 2006. Nah, Oke. saya jadi dubber itu 93 saya jadi dubber. 93. Oke. Jadi saya lulus SMA 91 dari Kediri karena pengen menjadi seorang pengisi suara, saya nekat ke Jakarta tuh. Saya cari Sanggar Prativi. Jadi Sandiwara Radio itu produksinya Sanggar Prativi. Oke. Saya ke Jakarta sambil saya kuliah di IKJ. Di IKJ. Saya ngambil seni peran. Oke. Tapi tetap sih seni peran kan kebanyakan kan teman-teman mainnya ke film jadi aktor, jadi sutradara film. Nggak tahu kok saya masih penasaran dengan mengisi suara gitu. Oke. Akhirnya 93 saya ketemu Sanggar Prativi, saya tes di situ, terus ikut talent scouting, ya udah jadi akhirnya dari situ akhirnya menjadi pengisi suara Sandiwara Radio, terus jadi dubber sampai Oke. sekarang. Nah, Kak Agus nih, kalau boleh tahu nih, kenapa memilih menjadi seorang dubber nih, Kak Agus nih? Dengan suara aja kok Oke. bisa menggiring imajinasi pendengar gitu dan Nah, dari dulu nih sampai saat ini nih, Kak Agus udah berapa lama nih menekuni di dunia dubber ini? saya dari 93 berarti 93. sudah 27 tahun. 27 tahun. Ya, lebih dari seperempat abad. Benar-benar konsisten ya, Kak Agus ya. Ya, perjuangan dengan jatuh bangun ya di casting sana nggak keterima, tolak sana ya di segala macam perjuangan gitu. Tapi ada nggak sih dari beberapa temen kampus ya, yang memang yang tadi Kak Agus bilang ya kan, mungkin teman-teman pada larinya ke perfilman gitu kan, tapi Kak Agus ke dunia dubber ini gitu kan, ada nggak sih yang kenapa lu ini nih ke sini gitu? Tapi memang bagian jadi dubbing dan acting film itu bagian dari seni peran. Oke. Nah, jadi seni peran itu ada acting dan ada acting suara. Nah, saya kebetulan di acting suara. Di acting suara. Sama teman saya sekampus, sekelas tuh Hana Bagiana yang isi Naruto. Itu teman saya di KJ itu. Di KJ juga. Satu angkatan ya? Satu kelas, satu angkatan. Mantap, rezekinya sama. Nah, 93 saat itu Sandiwara Radio udah mulai agak menurun tuh trennya, 94 udah menurun. Akhirnya muncullah film Kesatria Baja Hitam saat Oke. itu. Nah, saya nyoba tes di situ.
saya keterima tuh jadi figuran dulu tuh. Awalnya. Awalnya ngisi monster gitu, terus banyak telenovela, habis itu zaman dulu ada Maria Mercedes segala Oke. macam. Ya terus dari situ ya udah keterusan sampai sekarang. Sekarang. Nah sekarang saya selain dubbing, selain jadi dubber ya voice director juga gitu. Oke. Nah, Kak Agus menjadi seorang dubber Suneo itu dari tahun 2006 sampai 2008. 2006 sampai 2008 ya. Iya. Nah, boleh dong Kak Agus supaya Kobers juga tahu nih. Saya ingin tahu nih suara aslinya Kak Agus gitu untuk menjadi seorang Suneo gitu sedikit nih, boleh dong. Hai Ken, kita kerja Nobita yuk. Nobita kan cengeng. Kalau begitu caranya, aku juga bisa Nobita. Kalau dia Suneo itu udah jelek banget deh. Karena di becok-becokin, karena nyari suara di situ. Iya. Jadi dubbing itu bukan berarti harus suara bagus. Oke. Nah, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan warna suara yang tepat untuk peran tersebut. Oke. Jadi kalau di Suneo, saya dengerin suara aslinya dia agak cempreng, terus sengau, dan karakternya narsis. Oke. Suka memuji diri sendiri kan, agak-agak sombong gitu kan, ngeselin. Nah itu ketawanya pun saya coba-coba itu awalnya. Itu audisi 200 orang gitu. Audisi 200 orang. Audisi per peran. Jadi Suneo 200 orang, Doraemon 200 orang, Nobita 200 orang. Jadi saya ngalahin 199 saat itu. Kobers, tepuk tangan untuk Agus. Nah, itu ketawa pertamanya juga hihihi, wah kok masih kurang enak ya. Saya nyoba terus itu sebelum audisi itu di rumah saya coba terus. Akhirnya saya nemuin saya tambahin nah mungkin itu yang membedakan Suneo saya dengan, karena ada 3 dubber Suneo ya. Sebelum saya almarhum Hamdani Hasni, kemudian saya, terus sekarang Santos Amin yang dulu jadi SpongeBob sekarang menggantikan saya. Oh, di suara Suneo. Suneo itu. Oh, jadi pada waktu sebelum ikut audisi emang bener-bener ngulik dulu nih ya Kak Agus. Oh nih iya, ya? karena kan Suneo bukan suara asli saya, suara asli saya kan seperti ini. Oke. Nah, Kak Agus, hal dasar apa sih yang harus dipelajari untuk menjadi seorang dubber? Untuk menjadi dubber itu yang paling penting itu bisa menghidupkan dialog, dalam arti di saat kita membaca naskah, Iya. kita bisa hidupkan, ada ruhnya. Jadi membaca tapi tidak membaca. Membaca tapi tidak seperti membaca. Oke. Bisa dipahami nggak? Membaca. Membaca. Memang kita membaca, kan dubber itu cuma baca. Iya. Ya, jadi saya mau film Cina, film Arab, film Korea, film segala macam bahasa, ya saya tinggal baca, udah ada naskahnya. Tapi gimana caranya biar nggak seperti orang ngebaca? Jadi seolah-olah kita udah menyatu. Nah itu kan berarti kita perlu ruhnya, menghidupkan dialog itu. Nah itu yang paling penting. Jadi penghayatan, mengenal karakternya itu, dan nanti itu ada latihan-latihan dasarnya itu. Oke. Ada olah tubuh, olah vokal, kemudian ada konsentrasi, imajinasi, observasi, kemudian artikulasi, intonasi, segala macam, ingatan emosi. Wah, benar-benar luar biasa ya Kak Agus. Nggak semudah yang dikira orang kan, tinggal baca gitu kan. Itu karena aku juga yang aku lihat nih kayak di YouTube di beberapa gitu kan, oh dubber tuh begini doang ya gitu kan. Tapi ternyata dari cara penjelasan Kak Agus nih, wah benar-benar luar biasa ya. Wah keren banget nih buat Kak Agus nih. Nah, berapa lama sih Kak Agus biasanya orang bisa menjadi seorang dubber? Itu tergantung ya. Sebenarnya yang paling penting itu ketekunan ya. Oke. Ketekunan. Jadi belum tentu yang berbakat itu akan lebih cepat menjadi dubber. Itu kembali ke ketekunan. Ya kalau syukur-syukur dia berbakat gitu ya. Jadi yang paling utama itu semangat yang tinggi. Karena beberapa pengalaman saya saya membuka pelatihan ke teman-teman gitu. Kadang-kadang yang sebenarnya berbakat itu malah akhirnya jadi dubber. Tapi yang biasa-biasa saja akhirnya jadi dubber karena semangatnya tinggi. Biasanya yang itu ada casting gagal, udah down, ada casting gagal down. Sementara yang biasa-biasa saja karena semangatnya tinggi, semangat untuk berlatih itu terus pantang menyerah, akhirnya dia malah yang bisa muncul gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan nih untuk menjadi seorang dubber tuh? Pertama niat dulu.
Jadi niat yang kuat, kemudian kemauan kuat, itu yang penting. Kemudian kita harus mencintai pekerjaan ini. Oke. Karena dubbing itu perjuangan banget ya. Apalagi untuk awal-awal kan casting, terus nunggu waktu, terus sampai malam, terus perpindahan dari studio sini, studio sana. Nah, itu yang lihat dulu. Kemudian kita menguasai latihan dasarnya dulu. Seperti olah vokal, bagaimana pernapasan perut itu. Kemudian ada senam wajah, senam mulut, gitu. Kemudian latihan konsentrasi. Karena di saat kita dubbing, di saat kita masuk ke dalam studio, kita udah harus melupakan masalah gitu. Biasanya, waduh, gue belum nyicil kontrakan nih, belum bayar ini deh. Sementara naskah panjang sekali, gitu. Ada konsentrasi, kemudian melatih artikulasi, kejelasan pengucapan, intonasi, nada pengucapan. Karena kalimat yang sama, kalau intonasinya berbeda, artinya bisa berbeda. Kemudian imajinasi, observasi, mengamati karakter orang. Tapi Kak Agus, suka dukanya nih Kak Agus nih menjadi seorang dubber itu seperti apa sih Kak Agus? Suka dukanya kalau mendapatkan naskah yang jelek itu pusing banget itu. Karena ada sih dapat naskah yang jelek itu, ini maksudnya apa sih, ini kayak Google Translate nih, kayak ini penerjemahannya nih. Ini nggak jelas ini. Karena dubber itu memang harus cerdas. Jadi ada 4M nih dubber ini. Apa tuh? M yang pertama membaca naskah. Kemudian yang kedua itu melihat monitor. Kemudian M yang ketiga mendengarkan suara aslinya di headphone. Dan kemudian M yang keempat merasakan atau menghayati itu. Nah, itu 4 aktivitas dalam satu waktu. Jadi kita dubbing itu begini, monitor itu langsung nih. Tek. Terus belum kado kalimatnya nggak enak nih. Kita kepanjangan nih. Kita harus ganti. Saat itu juga, detik itu juga. Kita harus ganti, konsentrasi penuh. Belum kalau kalimatnya panjang. Ya, seperti itu sih. Nah, Kak Agus, apa sih yang membuat Kak Agus nih sampai saat ini benar-benar senang menekuni menjadi seorang dubber nih? Karena saya sesuai yang saya inginkan saat itu. Waktu masih SD itu kayaknya saya bisa nih, kayaknya gue bisa nih gitu ya. Saya coba, saya harus bisa menjadi dubber. Mau nggak mau saya harus hijrah ke Jakarta karena studio dubbing itu adanya di Jakarta. Itu mau nggak mau gitu ya, sedikit nekat sih. Semenjak pas waktu SD dengar radio yang tadi itu ya. Dulu tahun 98an apa 97 dubbing itu sempat dilarang sama pemerintah. Kenapa tuh, Kak Agus? Itu saya tetap nggak kerja pekerjaan lain gitu. Saat itu sih alasannya merusak budaya Indonesia. Merusak budaya Indonesia. Nanti dulu nih, saya mikir dulu nih Kak. Saya juga bingung tuh. Kok merusak budaya Indonesia sih? Jadi alasannya misalnya film India nih. Film India kan budayanya seperti itu, terus atau telenovela mungkin ada kehidupannya dia kayak begitu. Nah, itu kan di bahasa Indonesia kan. Takutnya pemerintah saat itu mungkin dikirain masyarakat itu orang Indonesia. Padahal kan sebenarnya masyarakatnya nggak bodoh juga kan udah tahu itu film Meksiko, itu tahu film India, cuman memang bahasa Indonesia sebenarnya ngerti kok itu bukan film Indonesia. Sebenarnya kan untuk meluruskan saja gitu kan, supaya tapi akhirnya ya habis itu ganti menteri ya. Alhamdulillah lagi sih, lagi. Wah, kalau itu sampai terjadi nih Kak Agus nih ya. Tapi saya tetap yakin pasti paling itu sebentar. Enggak, lucunya nih Kak Agus. Kalau emang yang tadi Kak Agus jelaskan itu terjadi nih, misalkan dari Meksiko, bahasa Meksiko, kayaknya nggak ngerti juga. Lucu juga gitu kan. Nah, padahal salah satu tujuan dubbing itu kan memudahkan masyarakat, terutama misalnya ibu-ibu sambil masak, tetap masak tapi masih sambil dengerin telenovela gitu. Jadi masih tetap bisa mengerjakan pekerjaannya sambil melestarikan budaya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya. Dan sampai saat ini pun masih seperti itu, bagus. Masih banyak lah yang kayak gitu. Masih ada TV itu pasti masih ada dubbingan. Apalagi sekarang udah YouTube melejit ya. Wah, pasti banyak, masih ada lah. Banyak gitu. Sekarang beberapa platform juga kan pasti membutuhkan seorang dubber lah. Banyak banget sih Kak Agus. Nah Kak Agus, tadi awal mula sebelum Kak Agus hijrah nih ke Jakarta itu dari mana tuh Kak Agus tuh?
Saya dari Kediri itu. Kediri. Jadi saya dari SD sampai SMA di Kediri. Hmm. Dari desa, saya anak desa yang nekat ke Jakarta, terus nyoba terus ke Sanggar Prativi IKJ, ke Sanggar Prativi. Itu pun setelah saya udah mendapatkan sertifikat dari Sanggar Prativi, itu pun saya masih casting, masih ditolak-tolak. Oke. Saat itu kenapa? Dan saya tahunya baru ke belakangan. Suara saya medok. Dengan logat Kediri. Dan saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh itu. Jadi Setiap pede itu udah casting, bener-bener pede ya? Wow, semangat casting ke sana. Tapi ditolak, tapi nggak dibilang. Ditolaknya kenapa? Pokoknya nggak lolos. Ke sana nggak lolos. Itu dalam hati saya, orang-orang bilang saya ini mampu, tapi kok nggak bisa. Ternyata pas udah menjadi dubber saya, suatu saat gitu, duduk sejajar sama yang casting dulu. Lu belagu banget sih lu, dulu gue nggak keterima sama lu gitu. Nah gimana lu medok? Jadi seorang dubber nggak boleh melengkap ke daerah, tidak boleh muncul gitu. Wah benar-benar Lucu juga itu. benar-benar butuh perjuangan banget ya Agus ya. Jadi kita memang harus ngelewatin semua itulah ya Agus ya, betul. untuk mengejar suatu impian lah. Nah, Kak Agus nih, udah berapa tokoh kartun nih yang Kak Agus? Udah lupa banget itu. Yang saya ingat beberapanya di Hikaru no Go itu saya jadi Fujiwara Sai. Oke. Kemudian di The End Angel saya jadi Dark. Terus Suneo itu. Terus ini Curious George saya jadi pria bertopi kuning. Sampai sekarang nih ya? Sampai sekarang dari awal sampai pergantian beberapa pindah studio, beberapa pergantian formasi dubber, pindah stasiun TV, tetap saya yang pria bertopi kuning. Pria bertopi kuning. Iya, Hai George, jadilah monyet yang baik. Kau tidak boleh nakal, George. Beda sama Suneo. Akhirnya yang biasa saya cuma dengar di TV nih, ini bisa langsung dengar langsung ketemu nih. ya? Akhirnya ketemu nih, ya kan? Jadi wah akhirnya terbayar juga nih. Nah, Kak Agus, untuk menjadi seorang dubber itu emang ada audisi kah atau seperti apa gitu? Kalau audisi itu ada dua macam ya. Audisi itu ada yang terbuka, Oke. ada yang tertutup. Yang terbuka itu biasanya kayak Doraemon dulu, itu terbuka diumumkan di TV. Ada audisi nih Doraemon gitu. Ada audisi itu tertutup, hanya kalangan dubber yang tahu. Oke. Nah, bagaimana caranya biar masyarakat tahu? Ya itu ya kita harus masuk ke komunitas pecinta dubbing atau apa di Facebook itu ada, atau di IG, cari-cari informasi, nanti baru deh bisa akan tahu nanti. Kalau enggak memang agak susah sih. Jadi memang benar-benar harus kuat juga ya relasinya ya Kak Agus ya. Jadi harus sering-sering silaturahmi juga, sharing-sharing juga kerja gitu ya. Kan kerja relasi. Dan kerja dubbing itu simatupang. Iya, siang malam tunggu panggilan. Siang malam tunggu. Nah, jadi saya di rumah nunggu panggilan di kapan. Aduh. Nah, Kak Agus, toko dubber, maksudnya seorang dubber itu kan banyak nih Kak Agus ya. Iya. Di Indonesia lah terutama gitu kan. Pasti hubungan baik nih gitu kan. Nah, tetapi ada nggak sih maksudnya kayak persaingan gitu loh Kak Agus? Persaingannya sih persaingan yang sehat sih. Jadi malah saling menguatkan, malah saling itu ada casting nih di sana gitu. Jadi kalau persaingan yang memang sudah seharusnya sehat lah ya, positif itu kan. Misalnya kayak audisi tokoh ini saling menginfokan sih, tapi bersaing juga gitu. Terus misalnya pergantian dubber gitu, misalnya kayak Suneo, saya diganti kan Suneo sesudah saya. Apakah terus jadi hubungan tidak baik kan enggak, malah sangat akrab kan gitu. Jadi enggak masalah sih. Oke. Nah, untuk seorang dubber itu apakah bisa otodidak atau memang setiap orang tuh punya kemampuan? Bisa otodidak juga. Bisa juga ada yang melalui misalnya ikut pelatihan di mana gitu. Tapi yang otodidak juga banyak. Tapi otodidak pasti masih mentah awalnya kan. Nah, jadi harus banyak belajar di saat udah di studio itu. Ngikut, nunggu dulu ngeliatin orang dubbing. Jadi kalau kita sering melihat orang dubbing, itu transfer ilmu kita itu semakin cepat. Semakin cepat ya. Terus lihat aja itu, nggak ngapa-ngapain, lihat aja. Tapi ngelihatnya sambil mikir kan, oh kayak gini yang dimauin sutradara dubbing. Oh seperti ini cara memenggal kalimat. Oh seperti ini emosinya. Nah lama-lama
dia coba dikit-dikit bisa gitu, sering main ke studio. Kan pasti sutradara kan kalau sering main kan seneng kan lihat ada yang semangat kan. Iya. Jadi kamu coba dulu nih satu kalimat aja. Ntar begitu bagus, besok saya tambahin nih satu scene. Oke. Ntar begitu bagus lagi, ya, seperti itu. Memang harus melalui tahapan itu. Nah biasanya para newbie ini itu nggak sabaran. Oke. Pengennya itu udah cepet. Gitu. Nah kan nggak ada yang instan kan. Kita masak mie aja masih direbus dulu. Iya. Nggak instan juga. Emang susah juga ya kalau Walaupun mie instan. harus melawan ego juga gitu ya Gus ya. Oke, jadi seorang dubber itu beda sama seorang pemain film ya Kak Gus ya. Jadi di saat mendengar dia belum tentu tahu orangnya gitu Oh kan. ya, jadi artis guide. Artis guide. Artis guide. Suaranya doang di TV. Orangnya nggak kelihatan. Tapi pasti ada aja loh beberapa orang yang memang penasaran akhirnya dia googling gitu kan. Dan akhirnya tahu Akhirnya ini tahu. Kak Agus Nah, nih. jadi yang penggemar berat itu misalnya tahu, kalau zaman dulu nama ditulis di teks di TV. Oh, iya. Di akhir film ada nama doang. Sekarang udah enggak tuh. Itu yang Oke. menyedihkan. Nah, Kak Agus, boleh dong Kak Agus coba apa namanya beberapa suara tokoh-tokoh kartun yang udah Kak Agus ini. Beberapa lah. Beberapa. Ya, Suneo udah. tadi. Hai Jen, kita kerja Nobita yuk. Oke. Nobita kan cengeng. Hai Jos, jadilah monyet yang baik. Kau tidak boleh nakal, Jos. Oke. Anak-anak, Bapak hari ini akan mengajarkan pelajaran matematika. Kalian mengerti? Oke. Si Pak Guru Hattori. Pak Guru Hattori. Oke. Fujiwara Fujiwara waktu Saya. itu. Aku datang dari zaman Hayam. Kedatanganku ke sini untuk melestarikan permainan ini. Yang lainnya lupa. Jadi sini oke. Penyakit dubber itu lupa apa. Filmnya apa aja ya. Karena- 27 tahun soalnya. Iya 27 tahun dan benar-benar banyak juga materinya ya kan. Nah, boleh. Nah, Kak Agus, siapa sih karakter favorit yang pernah Kak Agus dubbing? Tentu saja Suneo. Suneo, ya? Itu saya senang banget itu. Narsisnya itu asik gitu kan. Orang nonton itu kalau Suneo belum muncul itu kayaknya gimana gitu. Itu suka, dan pria bertopi kuning ini saya juga suka juga, apalagi filmnya juga edukasi ya filmnya itu. Sangat mendidik. Itu saya suka juga dan nggak begitu capek saat bermain pria bertopi kuning. Beda sama Suneo yang udah kayak orang stroke saya dapet. Nah, Kak Agus, di antara semua karakter suara nih yang pernah Kak Agus dubbing gitu kan, ada nggak sih perbedaan atau kesusahan lah dari masing-masing karakter? Pasti, setiap karakter itu pasti mempunyai tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Misalnya ya kayak Suneo tadi, saya harus mencari-cari suara seperti ini. Kayak orang stroke. gitu. Terus misalnya mendapat peran penjahat yang berbeda dengan suara asli saya, itu kan saya harus mencoba-coba. Kau mau kemana? Aku akan mencarimu. Itu kan kalau terus-terusan kan menguras energi juga kan, kayak gitu kan. Dan tapi disitulah tantangannya gitu loh. Kalau yang model kayak begini nggak banyak beda sama suara saya kan. Hai Jos, jadilah monyet yang baik. Masih nggak banyak beda. Terus misalnya mendapatkan peran yang saya paling suka itu peran yang emosinya tuh sering berganti-ganti. Itu tantangan. Habis dia ketawa-ketawa, terus habis itu nangis, terus ntar dia jadi pemabuk, dia sadar, terus jadi seorang jagoan. Itu macam-macam emosinya, dan itu nikmatnya dari dubber itu di situ, bisa memerankan semua karakter yang ada. Dan pernah Kak Agus? Dan pernah. Kayaknya semua peran udah pernah deh. Udah pernah. Udah pernah segala macam. Alasannya nih, kenapa orang harus belajar untuk menjadi seorang dubber? Ya kita nggak mungkin menjadi dubber tanpa sebuah ilmu kan. Jadi kita harus tahu dasar-dasar dubbing itu seperti apa, sehingga nanti dia bisa berakting suara dengan baik. Tentu saja melalui proses latihan yang panjang. Yang panjang Dan pasti. latihan itu terus menerus sampai sekarang. Itu
terus menerus latihan itu. Oke. Itu yang harus dilakukan, penghayatan yang utama. Jadi tingkatan tertinggi itu olah rasa di dalam dubbing itu, olah rasa, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh peran tersebut. Di saat peran itu nangis, kita harus nangis. Di saat peran itu sedih, kita harus sedih. Di saat peran itu marah, kita harus marah. Itu harus benar-benar itu. Nah itu kan biasanya para pemula itu susahnya di situ. Nah caranya gimana? Caranya dengan ingatan emosi. Kita hadirkan kembali emosi-emosi yang pernah kita rasakan. Sebenarnya kan semua pasti pernah marah, pasti kan. Pernah sedih, pernah nangis, pernah manja, segala macam itu pernah. Tapi kenapa pas kita baca dialog, kok nggak enak? Kebanyakan teman-teman yang masih belajar gitu. Kenapa gitu? Ya karena dia berarti belum merasakan, belum merasakan dengan betul gitu. Itu yang harus kita rasakan. Nah kalau kita ngerasainnya udah benar, itu intonasi segala macam itu akan ngikutin dengan sendirinya. Sebenarnya gitu. Mungkin ada yang memang jadi dubber terus, ada yang terus menjadi pengarah dialog, voice director. Saya dari dubber terus menjadi voice director juga gitu. Ya syukur-syukur nanti saya punya PH. Amin, amin. Selalu didoakan Kak Agus dengan tim-tim yang ada di sini pastinya. Yang penting Kak Agus selalu ingat dengan kita. Oke. Terus ada lagi nggak itu Kak Agus? Terus acting suara itu sebenarnya bukan dubber aja sih. Acting suara itu ya bisa VO iklan, bisa menjadi narator, bisa jadi MC, bisa segala macam. Jadi acting suara itu sebenarnya luas gitu. Nggak cuman menjadi seorang pengisi suara film. Sebenarnya itu. Jadi luas sekali, apalagi era sekarang itu sebenarnya lebih banyak dibutuhkan sebagai suara itu. Nah, sosok seorang Kak Agus nih ya, Kak Agus ya. Pasti kan Kak Agus juga punya target nih. Di saat saya umur sekian, kayaknya udah nih, saya mau istirahat dulu nih menjadi seorang dubber nih gitu. Ada nggak tuh Kak Agus? Oh enggak. Enggak ada. Saya pengennya ya udah sampai meninggal lah jadi dubber. Oke. Benar-benar ini. Selagi suara saya masih laku, insya Allah sih dubber akan terus ya. Apalagi kebetulan suara saya cukup stabil nih. Maksudnya nggak banyak perubahan suara saya. Jadi suara-suara muda itu saya masih sering isi peran-peran anak SMA, peran mahasiswa itu masih sering isi ya, alhamdulillah sih. Jadi sebenarnya kekurangan sebenarnya dubber itu regenerasinya. Sebenarnya kekurangan. Sampai saat ini juga nih Kak Agus. Jadi kurang orang. Kadang kan di film ini, di stasiun TV ini itu lagi sebenarnya gitu. Cuman ya yang para pemulanya ini yang kurang gigih. Nah Kobers, tuh dengar yang Kak Agus bilang, sebenarnya masih kurang untuk menjadi sosok dubber ya, Kak Agus ya. Jadi kapan lagi kesempatannya nih Kobers? Ayolah mendaftar lah. Silaturahmi dengan Kak Agus nih. Silakan follow IG saya. DM. Tapi Kak Agus, apa ya namanya, ada kesulitan nggak sih untuk menjadi, maksud mencari seorang penerus dubber gitu? Memang susah sih ya. Kadang dari 30 orang yang ikut itu paling seleksi alam ya, berguguran satu demi satu berguguran, tinggal 2. Itu pun 2 itu pun juga entah mungkin ada yang cuma setahun, ada yang memang agak susah sih, tapi ya ada aja sih gitu. Pastinya ada aja. Pasti ada sih. Ya kembali lagi loh, niat sama kemauan yang kuat itu. Dulu tuh saya ngamen di bis loh saya. Ngamen di bis tapi bukan ngamen main gitar, nyanyi. Melainkan dubber. Mainin sandiwara radio. Jadi saya berani mengklaim saya satu-satunya orang yang ngamen di bis kota sandiwara radio di Jakarta, di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Jadi saya ngamen sandiwara radio, bisa ada peran guru, peran kakek, peran pemuda, peran anak kecil, peran sebisa saya saat itu. Saat itu saya belum menjadi dubber. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 92. 92. Saya belum menjadi dubber. Cuman saya hanya yakin saat saya di bis itu, saya yakin kelak suatu saat suara saya akan laku dijual. Akan masuk dapur rekaman, itu saya yakin banget. Entah gimana caranya gitu. Jadi saat ini yang buat belajar ini nggak apa-apa, kita cari-cari studio dulu, kita nawarin ke studio. Kali ini kita yang mencari-cari studio, tapi percayalah kelak suatu saat studio yang akan mencari kita. Itu.
Jadi sekarang tidur-tiduran aja WA, Gus ada nih 100 episode. Tapi kan dulu nggak begitu. Nggak begitu. Dulu ditolak-tolak medok loh. Jadi tapi ngomong-ngomong tuh Kak Agus 92 itu saya baru banget lahir tuh Kak Agus. Tapi masih ingat nggak Kak Agus pada waktu itu di tahun 92 pas ngamen? Masih ingat. Masih. Boleh dong Kak Agus sedikit Kak Agus? Coba. Saya penasaran soalnya pada waktu itu saya baru lahir nih Kak Saya Agus. campur-campur ya. Apa ya waktu itu? Kidung membara. 13 tahun sudah Arya Samaji berguru pada Eyang Ronggo Panambang. Setelah bekal yang didapatkannya dirasa cukup, Arya Samaji bermaksud untuk turun gunung, sekaligus mencari pembunuh ayahnya. Eyang Guru, 13 tahun sudah saya berguru di sini. 13 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Apakah yang bisa merasakan bagaimana pedihnya hati saya? Bagaimana perihnya hati saya? 13 tahun Eyang. Cucuku Arya Samaji, ingatlah Ger, bahwasanya pembunuh ayahmu bukan hanya satu orang, tetapi 4 orang sekaligus. Apakah kau bisa menghadapinya? Eyang Guru, jangankan 4 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, atau bahkan berapapun, saya tidak takut menghadapinya ya. Kalau memang seperti itu, ya sudah. Eyang tidak bisa memaksakan, terserah kau Ger. Oh iya Paman, di mana Paman Rasa? Oh iya Eyang Guru, di mana Paman Rasa? Ada di dalam. Baiklah, Paman Raksa? Iya Aden, ada apa? Paman Raksa, saya bermaksud untuk turun gunung. Sepeninggal saya nanti, Paman harus membantu Eyang Guru dengan baik. Kau mengerti? Iya Den. Oh iya, di mana Ragil anakmu? Sedang ada di dalam, panggil kemari. Baik. Ragil, kau dipanggil oleh Arya Samaji. Ada apa, Paman? Ragil, Paman akan turun gunung. Sepeninggal Paman nanti, kamu harus membantu Eyang Guru. Kau mengerti, Ragil? Iya, Paman. Paman, nanti kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh buat Ragil ya, Paman. Kau mau oleh-oleh apa, Ragil? Apa ya? Terserah Paman Arya Samaji sajalah. Baiklah. Rangga kudaku, kau sudah siap membawaku? Baiklah. Hea. Pagi berubah menjadi siang, siang beranjak menjadi petang. Nah, apakah Arya Samaji berhasil mencari pembunuh ayahnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Wih, saudara. Saya bawakan di bisnis. Bener. Gara-gara dengerin waktu saya SD. Oke. Ini gue nyari duit gimana nih? Nggak punya kerjaan gitu, tapi punya keyakinan Tapi saya. itu, suara saya laku dijual. Kak Agus itu maksudnya untuk belajar dulu apa yang memang on the spot langsung tuh di waktu ngamen tuh? On the spot. Bener-bener ngarang ya? Nyatet dulu nggak apa. Ya udah ini sih, udah kebetulan kan di KJ kan udah biasa kan menghadapi masa gitu. Awalnya saya SD cengeng banget, nggak berani di depan kelas, nggak berani. Ya terus saya mencari jati diri. Ya Sandiwara Radio itu cukup membantu saya untuk meningkatkan percaya diri sih. Saya kan kurus banget, dipanggilnya saya balung, saya itu tulang kan, tulang belulang itu. Kalau bahasa Jawa kan balung. Balung gitu, saking kurusnya. Tapi karena ada suara Ferry Fadli yang berwibawa, ya ada apa? Tuh kan, jadi seolah-olah di dalam batin saya orang yang gagal. Membantu juga loh. Karena kan kita nggak ngeliat visualnya gitu kan. Tahunya pas ketemu. Walaupun tetap kurus tapi jalan itu seolah-olah saya, itu membantu, bagus itu. Bener-bener walaupun Kak Agus di situ mengamen ya, maaf ya, tapi penghayatan Kak Agus, wah bener-bener ini ya Kak Agus ya, nggak setengah-setengah lah gitu ya. Dapat tepuk tangan, kayaknya belum pernah ada deh pengamen sampai seluruh tepuk tangan ada yang berdiri, dia kayak di panggung, dan itu senang banget itu. Dan Kak Agus pernah saya dapat itu ya? Oh iya, saya selalu begitu itu. Nah, untuk Kak Agus nih, harapan untuk di dunia dubbing nih, ke depannya seperti apa sih Kak Agus? Ya mudah-mudahan dubbing juga semakin berkualitas. Amin. Makin bermutu lah dubbing itu.
dan semoga terus berkembang dan tidak dilarang lagi. Amin, amin, pastinya dong. Jangan ada kata-kata larang lagi. Karena kan ini kan untuk bangsa kita juga ya pastinya ya Kak Agus ya. Gitu. Ada lagi Pak Agus? Ya apa ya, pokoknya tetap semangat lah. Terus semangat ya untuk para dabar-dabar baru juga Tetap nih. semangat ya. Dan semoga Cobra TV juga makin berkibar. Amin, amin. Kita sama-sama untuk saling support Kak Agus. Ya. Nah, boleh dong Kak Agus 5 kata nih yang menggambarkan seorang daber. 5 kata, waduh. 5 kata apa ya? 5 kata. 5 kata itu berurutan apa masing-masing kata Boleh. itu berdiri sendiri? Oke. Cerdas, Cerdas. itu yang paling penting, cerdas. Kreatif, pengamat. Pengamat. Karena dia sering mengamati sesuatu hal. Gembira, Gembira. awet muda. Awet muda pastinya ya. Kita bocorin nggak di umur Kak Agus di sini? Jangan ya, biar Kobar sendiri yang mencari tahu nih soal tentang Kak Agus nih. Satu lagi Kak Agus. Apa nih satu lagi? Udah 5. Oh, udah 5 ya? Oke, berarti Malah awet 6 muda. kan? Awet muda. Awet muda. Malah 6. Oke. Boleh dong Kak Agus sapa-sapa dulu nih subscriber kita namanya Kobar, dan sekali lagi ingetin juga untuk para subscriber kita yang ingin mengikuti pelatihan dubbing, boleh dijelasin juga. Oke, halo Cobers. Ya, buat yang pengen tahu tentang dubbing, silakan follow IG saya @agus.nurasan, silakan DM. Kemudian @Facebook saya Agus Nurasan, dan juga like fanpage saya Pas Agus Nurasan, pelatihan acting suara Agus Nurasan. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ. Oke, jadi buat teman-teman subscriber Kobers juga yang pengen pelatihan, langsung aja nanti via DM di Instagram, mungkin ya Kak Agus ya, di Facebook, tanya-tanya aja ke Kak Agus, pasti dijawab ya Kak Pasti Agus ya. dijawab. Pasti dijawab kok. Jangan takut. Pokoknya dijawab. Kak Agus, terima kasih banyak ini Kak Sama-sama, Agus udah Afri. bisa mampir ke tempat TV Kobra nih ya. Semoga Kak Agus juga jenjang karirnya makin baik lagi ke depannya, Amin, makin sukses, alhamdulillah. makin Amin. banyak juga tokoh-tokoh kartun yang akan Kak Agus daber Ya, amin. ke depannya. Amin, amin. Kita saling support ya Kak Agus ya. Saling support ya, Dan jangan lupa untuk mampir-mampir lagi ke sini. pasti. Dan nanti saya pasti mampir ke sana Kak Agus. Ayo, Sekali ayo. lagi terima kasih banyak Kak Agus. Sama-sama. Baik Kobers, jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan share. Dan terus ikutin kita di program Kopcast berikutnya bersama saya, gue Afin, di Cobra TV Podcast. See you next time.